إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tayyib, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang ke-10. Qala rahimahullahu ta'ala wa kadzalika al-maitatat illa maitatal adami wa ma la nafsa lahu sa'ilatun was-samak wal jarad li'annaha tahirah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala masuk membahas tentang jenis-jenis atau pembagian bangkai. Pembahasan al-maitat, ya. Al-maitatu jamak dari al-maitah, bangkai, ya. Dan tentang bangkai ini sudah kita bahas sedikit kemarin. Innama harrama alaikum al-maitah dalam surah Al-Baqarah dan juga dalam surah Al-An'am. Allah mengharamkan bangkai dan Allah Ta'ala menghukuminya apa? Najis. Maka di pembahasan kali ini beliau akan menjelaskan tentang bangkai-bangkai yang dihukumi haram dan najis dan bangkai yang dihukumi halal dan suci. Ya, bangkai yang halal dimakan sekaligus ada bangkai yang tidak dianggap najis dalam syariat. Kata beliau, wa kadzalikal maitat, demikian pula bangkai-bangkai. Maksudnya dia digolongkan juga al-asya' an-najisah, ya, digolongkan juga sebagai apa? Zat dan benda yang dianggap najis. Dan ini sebenarnya yang ketujuh, ya. Ini yang ketujuh. Benda yang dianggap najis. Jadi dari benda yang dianggap najis oleh beliau di sini yang beliau urutkan, itu ada yang disepakati najis dan ada yang diperselisihkan. Kemarin yang dianggap najis yang pertama apa? Baulul adami, kencing anak cucu Adam. Yang kedua, kotoran manusia. Kemudian yang ketiga, darah yang keluar dari dua lubang manusia, kubul dan duburnya. Ya, itu ijma', Taib. Kemudian yang keempat damul masfuh, yang disebutkan oleh beliau di situ, wa misluhu ad-damul masfuh, itu yang keempat, darah yang mengalir. Itu yang keempat dianggap najis, darah yang mengalir ketika menyembelih apa? Ketika menyembelih hewan, seperti menyembelih hewan bahimatul an'am dan termasuk hewan buruan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima yang dibahas kemarin adalah baulu waruthu kulli hewan, kencing dan kotoran tiap hewan yang diharamkan dimakan. Jadi kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan itu yang kelima dari pembahasan najis. Ya, berarti dan kita bahas juga berarti kencing hewan dan kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis. Sudah dibahas, Taib. Ini kemudian yang keenam as-siba. As-siba kulluhu najisah.
Tentang as-siba ini diperselisihkan. Ya dah? Tentang as-siba ini diperselisihkan, yaitu hewan buas, hewan pemangsa yang memangsa makanannya, memangsa hewan yang lainnya dengan menggunakan apa? Taring dengan apa? Cakarnya. Itu juga menurut pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau hukumi as-siba, hewan buas ini sebagai hewan yang apa? Najis. Semua hewan siba menurut pendapat beliau, semua hewan as-siba, hewan yang memangsa dengan taringnya, dengan cakarnya, dihukumi najis. Namun ini pendapat kurang kuat, karena kita kuatkan kemarin pendapat yang kedua, bahwa as-siba ya tidak boleh kita hukumi najis sampai ada apa? Nas, sampai ada dalil ya dulu alai yang menunjukkan bahwa dia najis. Baik, sekarang kita masuk yang keenam, al-maitat, yaitu bangkai-bangkai. Tentang najisnya bangkai, tidak ada keraguan tentang haramnya dan najisnya. Ya. Dalam surah apa kemarin? Al-Baqarah ayat 173 dan dalam surah Al-An'am ayat 145. Inna maharrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu dalil yang pertama, Allah mengharamkan bangkai. Yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 145, Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'ibin yata'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Ya. Baik. Itu juga dalil yang kedua bahwa bangkai itu apa? Najis. Di akhir dalam surah Al-An'am itu tadi, dalam surah Al-An'am 145, di akhirnya itu kan disambung. Illa ayyakuna maitatan, satu, aw daman masfuhan, atau darah yang mengalir, aw lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka itu adalah najis. Dan ar-rijs di sini adalah najis. Termasuk bangkai. Iya. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwa bangkai itu najis. Masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwa dia adalah najis. Iya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengarkan Nabi bersabda, idza dubigal ihabu faqad tahur. Apabila al-ihab, bangkai, sudah dibak itu disamak. Apabila bangkai sudah disamak itu dibersihkan dengan menggunakan air. Kadang orang menggunakan air panas dan kadang dibersihkan dengan menggunakan garam. Itu disamak. Biasa ada orang pelihara bangkai ya, kemudian tapi sudah disamak. Iya. Maka apabila bangkai telah disamak, faqad tahur, maka dia menjadi suci. Berarti asalnya najis. Ini hadis riwayat Muslim. Iya. Jadi al-ihab itu ya kulit bangkai yang sebelum disamak ya. Kalau dia sudah disamak, maka dia suci. Kalau dia sudah suci berarti sebelumnya apa? Najis. Dan ijma' al-mutaqaddimun, ijma' para ulama akan najisnya bangkai kecuali bangkai yang diperkecualikan. Karena ada bangkai nanti yang diperkecualikan tidak haram dan tidak najis. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, illa maitatal adami, diperkecualikan bangkai anak cucu Adam. Di sini beliau akan menyebutkan 3 jenis bangkai, ya, atau 4 jenis bangkai. 4 jenis bangkai yang diperkecualikan tidak najis. Ya. Jadi semua asal bangkai kita katakan haram
najis, kecuali 4 jenis bangkai yang diperkecualikan. Beliau sebutkan pertama adalah bangkai manusia, bangkai adami. Al-adami, kalimat beliau al-adami sini umum ya. Kalimatnya apa? Umum. Adam itu artinya manusia. Bangkai anak cucu Adam, maka mencakup di dalamnya muslim dan kafir. Itu tidak bangkai manusia, baik dia muslim, dia kafir, ya. Maka bangkainya tidak najis. Karena manusia apabila dia telah meninggal, maka dia tetap suci. Iya. Artinya kalau dia tetap suci, siapa yang menyentuh bangkai manusia, maksudnya siapa yang menyentuh manusia yang sudah meninggal, dia mandikan misalnya, ya, maka tangannya suci atau najis? Ya suci. Tidak wajib bagi dia untuk mencuci tangannya. Tidak wajib bagi dia untuk mencuci tangannya, karena menyentuhnya itu tidak najis, walaupun kafir. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa bangkai manusia itu suci, yang pertama bangkai seorang muslim di masa dia hidup maupun dia mati, maka itu suci. Jadi muslim di masa dia hidup dan di masa dia meninggal, maka jasadnya suci. Dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah. Nabi SAW pernah menjumpai sahabat Abu Hurairah fi ba'di tariqil Madinah, di sebagian jalan Madinah. Nabi berjumpa dengan Abu Hurairah di sebagian jalan. Wa huwa junubun. Maka Abu Hurairah di waktu itu dalam kondisi jenabah, belum mandi. Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi di jalan Madinah. Ini dalil menunjukkan bahwa orang yang junub boleh keluar jalan-jalan. Iya kan? Karena Abu Hurairah junub lah. Abu Hurairah pergi jalan-jalan, lihat. Boleh tidak? Boleh saja. Makanya para ulama berpendapat bahwa mandi junub itu wajib. Wajib tidak mandi junub? Wajib tidak? Wajib. Wajibnya tarahi, bukan wajib fauriyah. Karena wajib itu dalam ilmu ushul fikih terbagi dua. Ada wajib fauriyah, ada wajib yang harus disegerakan, tidak bisa ditunda. Dan ada namanya wajib tarahi, wajibnya bisa diakhirkan. Ya, itu enaknya belajar ushul fikih lah. Ya. Seperti mandi junub. Mandi junub itu wajibnya tarahi, kalau waktunya masih luas. Makanya seorang yang junub di malam hari tidak mesti langsung mandi. Boleh dia tidur, cuma Nabi perintahkan diringankan junubnya dengan cara berwudu. Nanti subuh baru mandi. Itu lama, waktunya lama. Taib. Kata Abu Hurairah, dia berjumpa dengan Nabi di sebagian jalan Madinah, padahal dia junub, maka dia menghindar dari Nabi SAW. Dia menghindar. Fadhahaba faktasal, sampai dia pergi, dia pulang ke rumahnya, lalu dia mandi. Summa ja'a, kemudian dia datang. Faqala, tiba-tiba Nabi berkata, aina kunta ya Abu Hurairah? Dari mana antum ya Abu Hurairah? Kenapa tadi lenyap? Langsung melenyapkan diri. Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisak wa ana ala ghairi taharah. Kata Abu Hurairah, tadi saya junub. Saya tidak senang berjumpa dengan Anda dan bermajlis bersama Anda, ya, dalam kondisi saya apa? Junub, tidak taharah. Maka Nabi berkata, subhanallah. Nanti Nabi mengingkari itu, ya. Kata Nabi, subhanallah, innal muslim la yanjus. Sungguh seorang muslim itu tidak najis. Ini faedah dalil bahwa muslim itu al-muslimul hayyu tahirun bil ijma'. Itu dalilnya tadi, ya. Al-muslimu al-hayyu, yang masih hidup, tahirun bil ijma'. Seorang muslim
yang masih hidup itu tahir bil ijma'. Dan yang menukil ijma'nya ini banyak ya, di antaranya Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, ya, dan sebagian yang lainnya. Baik. Dan ini dalil zahirnya bahwa seorang muslim itu tidak najis. Ini zahir hadis ya. Jadi zahir hadis, al-muslim la yanjus hayyan aw maitan, sagiran aw kabiran, rijalan aw nisaan. Iya. Ini dalil menunjukkan bahwa seorang muslim itu tidak najis hayyan aw maitan, dia hidup atau dia sudah mati, sagir atau kabir, dia masih kecil atau dia sudah tua, laki-laki maupun perempuan, berdasarkan keumuman apa? Hadis. Apalagi kalau kita kembalikan kepada asal, ya, al-aslu fil asya' taharah, termasuk manusia. Asal pada jasad manusia itu suci. Baik. Di dhahir hadis Abu Hurairah tadi menunjukkan bahwa muslim la yanjus hayyan aw maitan, hidup atau mati, sagiran aw kabiran, kecil atau besar, rijalan aw nisaan, baik dia laki-laki maupun perempuan, semuanya tidak najis. Nah, sekarang kita mau lihat dalil untuk orang kafir. Dalil untuk orang kafir. Karena di sini tadi yang dibahas bangkai-bangkai semuanya najis, haram, kecuali bangkai manusia. Kita katakan mencakup muslim maupun kafir. Kalau muslim tadi dalilnya sudah, sedangkan sekarang kita bahas kafir. Kalau orang kafir kita katakan al-kafir jasadnya tahir, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr." Dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam dan kami hamalnahum, ya, di al-barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Iya. Maka konsekuensi dari pemuliaan ayat ini terhadap Bani Adam, Allah sebutkan kan Bani Adam ya. Bani Adam itu semua orang, manusia, muslim kafir masuk. Berdasarkan konsekuensi pemuliaan anak cucu Adam di sini, hukumnya anak cucu Adam itu semuanya suci, baik muslim maupun dia kafir, hayyan aw maitan. Ya. Jadi berdasarkan konsekuensi ini tadi ayat, karramna bani Adam, kami memuliakan bani Adam. Apa muktadalnya, konsekuensinya? Maka seluruh anak cucu Adam dihukumi suci. Muslimkah atau kafir, dia hayyan aw maitan, dia hidup atau sudah mati. Itu dalilnya tadi ya, dalam surah apa? Al-Isra ayat 70. Biasa melihat nanti Al-Isra ayat 70. Kemudian lihat pendalilannya tadi sudah saya bacakan. Kemudian istidlal yang lain dari Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala abaha nikahal kitabiyah. Allah taala menghalalkan kaum muslimin menikahi wanita ahli kitab. Ya tidak? Kalau perempuan muslimah, itu diharamkan. Berarti kan ya?
Kalau perempuan muslimah itu diharamkan menikah dengan laki-laki kafir, musyrik, ahli kitab, tidak boleh. Itu diharamkan dalam Quran. Paham? Tapi kalau dia laki-laki muslim, perempuannya apa? Ahli kitab, itu Allah bolehkan. Bisa dipaham? Ya, itu Allah bolehkan. Kalau perempuannya yang apa? Ahli kitab, tapi ahli kitab ya, bukan musyrik. Bukan musyrikah. Ya, karena orang kafir itu banyak jenisnya. Iya tak? Ada munafik, ada musyrik, ada penyembah api ya, penyembah matahari. Ada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani. Ini yang boleh, yang ini saja yang boleh. Wanita ahli kitabiyah. Itu pun dipersyaratkan, ya, dipersyaratkan boleh menikahi wanita al-kitabiyah, ya, ada syarat-syaratnya ya. Di antaranya adalah wanita itu adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Menjaga apa? Kehormatannya. Iya. Jami antum berpikir ke sana, banyak di akhwat muslimah. Iya. Walaupun memang Allah bolehkan ya. Allah membolehkan, Allah menghalalkan karena tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu kecuali pasti di belakangnya ada hikmah yang sangat besar. Kenapa? Diharapkan dia masuk Islam. Iya. Tapi ini namanya kan pilihan. Pilihan tak? Ya, orang yang mau memilih wanita muslimah, ya, saya kira itu pasti lebih aman bagi dia. Ya, akhwat saja kadang susah dikasih jadi akhwat. Walaupun dia sudah akhwat, mau dikasih taklim susah. Mau diajari susah, ya, apalagi ini mau dikasih muslim, iya kan? Itu berat, tidak gampang, ya. Taib. Walam ya'mur bitaharruz minha. Nah, ketika Allah menghalalkan, perhatikan pendalilannya ya. Dalam Al-Quran antum cari dalilnya nanti ini. Boleh menikahi wanita kitabiyah, cari dalilnya. Nah, di situ ketika Allah memperbolehkan, Allah Ta'ala tidak memerintahkan seorang suami untuk berbersih dan menjaga diri dari istrinya. Kalau seandainya istrinya najis, bagaimana bisa Allah halalkan? Iya tak? Nikahilah wanita kitabiyah, tapi dia najis, badannya, jasadnya, bagaimana caranya? Nah, ketika Allah halalkan menikah dengan wanita kitabiyah, ini dalil sangat jelas menunjukkan bahwa zatnya apa? Suci. Iya. Allah tidak perintahkan muslim untuk berbersih dari istrinya yang najis, tidak, karena asalnya dia suci. Iya. Iya. Dan Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk mencuci, ya, kalau menyentuh istrinya, apakah menyentuh keringatnya, ya, atau menyentuh yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa wanitanya kitabiyah di masa hidup suci, dan demikian pula setelah meninggal. Iya. Dan dalil yang lain, ini sudah dua dalil ya. Dalil ketiga bahwasannya orang kafir itu suci, ya, kisah Nabi SAW memasukkan Thumamah bin Uthal di dalam masjid. Waktu itu dia masih musyrik. Iya. Ya, musyriknya ini wallahu alam apakah agamanya Yahudi Nasrani? Ya, yang jelas dia di dalam ayat ini walaqad karramna bani Adam, di situ bani Adam maksudnya semua manusia. Mau dia kafir, musyrik, munafik, ateis, penyembah patung, ya, penyembah berhala, mau ahli kitab, masuk dalam makna bani Adam. Walaupun dia musyrik, bukan ahli kitab. Tayyib. Dipaham ya? Nah, Nabi memasukkan Thumamah bin Uthal dalam masjid. Ya, ini hadisnya Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim ya. Kisahnya siapa? Thumamah bin Uthal. Hadisnya Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Nabi memasukkan Thumamah dalam masjid. Kalau seandainya Thumamah yang waktu itu akidahnya masih musyrik sebelum masuk Islam, kalau seandainya dia najis, tidak mungkin dia diikat di masjid. Lam yurbat fil masjid. Tidak mungkin dia diikat di masjid. Ya, kalau sudah diikat di masjid, ya pasti Nabi perintahkan untuk bersihkan. Tapi tidak ada dalil menunjukkan tentang hal itu. Maka ini hadis menunjukkan tentang
jawazu dukhulil kafir al masjid. Ini dalil sangat jelas menunjukkan bahwa bolehlah orang kafir masuk apa? Masjid. Boleh tidak? Ya, kata boleh saja. Dia tidak najis. Yang masalah itu kalau dia masuk dengan anjingnya. Kan ada kisahnya ya. Ya, masuk dengan anjing. Anjing menjilat tidak boleh, najis. Ya, ijma' para ulama tentang najisnya anjing. Ya. Taib. Atau orang kafir boleh masuk ke masjid. Kalau dia tidak kafir, apa dia tidak najis. Dan Al-Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ishraf jilid 4 halaman 181 beliau berkata, la na'lamu hujjatan yajibu laha man al-kafir la yajibu laha man al-kafir min ad-dukhuli fil masajid siwa Masjidil Haram. Kami tidak mengetahui ada hujjah. Ini Imam Ibnu Munzir berkata, la na'lamu hujjatan. Kami tidak mengetahui ada hujjah, ada dalil akan wajibnya melarang orang kafir masuk masjid kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram jelas ada ya, tapi tadi Sumamah diikat di mana? Di masjid mana? Masjid Madinah. Iya. Kalau Masjid Madinah bisa masuk orang kafir diikat, maka masjidnya yang ada di Masjid Darul Hijrah ini lebih bisa diikat orang kafir di sini 4 orang misalnya. Bisa saja. Masjid Madinah yang disucikan saja bisa. Menunjukkan bahwa dia tidak najis. Ya. Taib. Jadi kata Ibnu Munzir, kami tidak mengetahui ada apa? Ada dalil yang melarang orang kafir masuk masjid. Tidak ada dalilnya. Ya, ini kalimat tidak ada larangan masuk orang kafir dalam masjid. Ya. Maksudnya apa? Jelas, maksudnya ini jelas. Kalau orang kafir masuk ke masjid ada hajat dan ada maslahat, enggak ada masalah. Kalau tidak ada maslahat atau yang mendatangkan mudarat, ya tentunya tidak perlu masuk masjid, bukan karena dia najis. Ya kan? Misalnya orang kafir masuk masjid, ada maslahatnya mau masuk Islam. Atau dia mau lihat orang beribadah, mau mendekatkan diri kepada Allah, sangat memungkinkan disuruh masuk ke masjid. Kita harapkan dia apa? Jadi muslim. Ya bahkan enggak ada meragukan ini ya, kalau orang mau masuk Islam dibawa ke masjid, kalau dia bilang enggak boleh orang kafir masuk Islam, berapa orang kafir masuk masjid mau masuk Islam? Sudah banyak kan? Masuk ke masjid mau bersyahadat. Sebelum dia bersyahadat kan masuk masjid. Masih kafir. Nah, jadi sangat jelas hadis. Jadi sudah berapa kita punya dalil? 3. Dalil pertama dalam surah Al-Isra 70 tentang tidak najisnya orang kafir jasadnya. Terus yang kedua, dalil tentang Allah membolehkan menikahi wanita kitabiyah menunjukkan bahwa jasadnya suci. Dalil ketiga, kisah Sumamah bin Usal riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya, dan Imam Ibnu Munzir juga menukil tentang bolehnya. Baik. Terus gimana kalau ada yang berdalil dalam surah At-Taubah ayat 28? Gimana kalau ada yang berdalil dalam surah At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang musyrik itu najis. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 28. Maka kita jawab bahwasanya najasatu huna ma'nawiyah, najasatun i'tiqadiyah. Jadi najis yang dimaksudkan di situ adalah najasatun ma'nawiyah. Ya. Innamal musyrikuna najas. Al-muradu bin najasati huna, yang diinginkan dengan najis di sini adalah apa? Najasatun ma'nawiyah. Najis ma'nawiyah. Najasatun i'tiqadiyah. Najasatun qalbiyah
wa i'tiqadiyah. Maksudnya dalam ayat ini orang musyrik itu najis, maksudnya najis maknawiyah. Apa maksudnya najis maknawiyah? Maksudnya najasatun qalbiyah wa i'tiqadiyah. Najis hatinya dan najis apa? Akidahnya. Iya. Najis hatinya dan najis apa? Akidahnya. Wal amaliyah, ya. Wa amaluhum minasyirik. Dan termasuk amalan mereka dari kesyirikan. Amalan mereka berupa kesyirikan orang-orang musyrik itu dianggap apa? Najis. Amalan mereka, amalan ini kan sifatnya maknawi juga toh? Amalan mereka. Iya. Itu yang diinginkan. Walaysat hissiyah, ya. Walaysat najasatun hissiyah. Dan bukan najis apa? Bukan najis hissiyah, bukan badannya. Jelas ya? Iya. Itu ini namanya dalil yang mungkin dianggap bertentangan dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Masih ada satu lagi dalil, ya, masih ada satu lagi dalil yang dianggap kayak bertentangan bahwa menunjukkan bahwa orang kafir itu najis. Nah, ini yang pertama sudah kita jawab. Yang kedua adalah hadis yang kita bacakan tadi, kisah Abu Hurairah ketika Nabi bersabda, "Innal muslim la yanjus." Ya, kata Nabi ketika dikatakan Abu Hurairah yang junub berjalan ketemu, kata Nabi, subhanallah, innal muslim la yanjus, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Ada yang mengambil ini sebagai mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan ya. Kan ini bisa kita pahami mantuk dan mafhum toh? Seperti yang kemarin saya bahas. Mantuknya hadis ini, pemahaman berdasarkan zahirnya, berarti seorang muslim tidak najis di masa hidup maupun mati. Itu pemahaman mantuknya berdasarkan lafadznya. Maka kalau dipahami mafhumnya, pemahaman kebalikannya, berarti kalau bukan muslim, begitu tak? Kalau muslim tidak najis, berarti kalau dia bukan muslim, mencakup kafir dan musyrik, maka apa? Najis. Kan begitu pemahaman kebalikannya. Tapi kita katakan apa? Istidlal terhadap sebuah dalil bil mafhum, dengan mafhum itu apa? Dhaif, lemah. Sudah kemarin. Ya tidak? Memahami sebuah dalil dengan mafhum itu lemah. Apalagi kalau dia bertentangan dengan dalil-dalil secara zahir. Iya. Kalau kita katakan musyrik itu najis, terus bagaimana hadisnya Sumamah? Iya kan? Bagaimana dengan ayat firman Allah Ta'ala membolehkan menikah dengan wanita kitabiyah? Iya. Iya. Maka kita katakan dalalatul mafhum itu tadi aridah, bertentangan ya, bertentangan dengan dalil-dalil yang zahir. Maka ini pendapat lemah ya, mengatakan kafir najis. Kalau kita katakan najis, akidahnya, amalannya najis ya, tidak ada masalah. Taib, kita masuk yang kedua, yang diperkecualikan dari bangkai yang tidak najis dan haram, yaitu wa ma la nafsa lahu sa'ilah, yaitu hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Sa'ilatun artinya mengalir, banyak darahnya, itu maksud sa'ilah, darahnya banyak ya, sa'ilah, mengalir. Artinya kalau darahnya sedikit, maka dia tidak najis, tidak dianggap sebagai najis. Ya, dan tidak dianggap sebagai bangkai yang sifatnya najis. Iya.
Jadi di sini nafs, perhatikan kalimat nafs. Nafs di sini ya, yang diinginkan dengan nafs di sini adalah nafsan, la nafsan. Iya. Nafs ini mengalir artinya ya. Mengalirnya itu sa'ilah, banyak. Iya. Baik. Makanya perempuan dikatakan nifas dari kalimat ini juga. Nafs, nifas. Karena darahnya itu banyak dan itu najis, dianggap najis ya. Ijma para ulama tentang najisnya. Baik. Nah, sekarang siapa yang masuk di sini? Binatang apa yang masuk? Binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, tidak memiliki darah yang banyak. Masuk di dalamnya apa? Ya, lalat dan nyamuk serta apa? Lalat, nyamuk dan lebah. Itu yang diinginkan di sini. Mala nafsalahu sa'ilah. Al-ba'ud wad-dubab. Al-ba'udah. Apa al-ba'udah? Nyamuk. Ad-dubab. Lalat. Al-ba'ud, nyamuk. Ad-dubabu, lalat. Wan nahal. Lebah. Maka bangkai nyamuk, bangkai lalat, bangkai lebah ada darahnya, maka itu tidak najis. Tidak apa? Tidak najis. Iya. Kita katakan maitatuhu tahirah. Wa nahwaha, nyamuk, lalat dan lebah, wa nahwaha dan semisal dengannya, maitatuhu tahirah. Bangkainya suci. Dalilnya bisa antum lihat talikat nomor 3 di kitab antum. Ya. Talikat nomor 3, wa ma la nafsa lahu sa'ila, kata beliau, li hadisi Abu Hurairah, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyagmishu. Apabila lalat terjatuh pada sebuah minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencelupkannya. Jadi antum minum air minum, teh, kopi, susu, ada lalat yang jatuh di minuman kalian, kata Nabi, maka hendaklah kalian apa? Mencelupkan, menenggelamkan lalat itu ke dalam minuman, kasih masuk ke dalam. Dipaham ya? Tsummal yanzi'hu, kemudian dia mengeluarkannya. Setelah dia celupkan, dia keluarkan. Fa inna fi ihda janahai hidaan wal ukhra shifaan. Karena sesungguhnya pada salah satu sayap dari sayap lalat tersebut ada daan, ada penyakit, wal ukhra shifaan, dan di sayap yang satunya ada obatnya, ada penawarnya. Jadi kalau dia jatuh baru setengah badannya jatuh, maka dikhawatirkan yang turun itu adalah penyakit. Maka di salah satu sayapnya, dari hikmah Allah Ta'ala yang sangat luar biasa ini, Allah menciptakan lalat dua sayapnya. Satu sayapnya Allah ciptakan penyakit, ya, luar biasa ya. Di satu sayapnya Allah ciptakan apa? Obat, penawar dari penyakit itu tadi. Maka dari hikmah Allah Ta'ala yang sangat besar juga, karena lalat ini hidup di sekitar manusia, ya, maka kalau dia singgah jatuh di sebuah minuman, maka apalagi kalau orang masih butuh minumannya, maka tidak apa-apa dia mencelupkan ke dalamnya, kemudian dia membuangnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Yes. Naam.
Maka dalil ini menunjukkan bahwasannya lalat itu apa? Najis atau suci? Suci. Jelas hadisnya kan? Ya berarti lalat itu suci. Kalau seandainya najis, pasti Nabi suruh buang airnya tadi, minumannya. Iya. Apalagi kalau minumannya itu panas, ya, pas singgah lalat langsung mampus, ya, langsung mati. Baik. Kalau seandainya najis, tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan untuk mencelupkan ke dalam. Karena kalau seandainya dia najis, pasti akan memberikan mafsadat pada minuman, menajisinya, dan memberikan mudarat kepada orang yang meminumnya. Iya. Maka para ulama mengambil satu dalil ini. Jadi dalilnya sebenarnya satu saja ya. Ini saja dalilnya. Cuma dari satu dalil ini dikiaskan sama dengan yang lain. Ya. Tentang nyamuk tidak ada dibahas. Tentang apa lagi? Lebah tidak ada. Tapi dia dikiaskan sama dengan apa? Sama dengan apa? Lalat. Dari sisi dia sama-sama tidak najis. Iya. Apalagi kalau kita katakan asal segala sesuatu itu apa? Suci. Iya. Dan ini ada darahnya tapi tidak mengalir. Baik. Sudah dua ya yang diperkecualikan bangkai. Bangkai yang ketiga as-samak. Apa itu as-samak? Ikan. Saya kira dalilnya ini sudah kita bahas kemarin ketika Nabi ditanya tentang air laut, al-hillu maitatu at-tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Airnya laut suci dan mensucikan, dan semua bangkai di lautan itu apa? Halal. Al-hillu maitatuhu, bangkainya hil. Halal, mubah, bisa dimanfaatkan. Iya. Bisa dimanfaatkan. Itu hadisnya. Bisa dilihat dalam Bulughul Maram. Hadis pertama di Bulughul Maram itu yang disebutkan. Ya, bisa dilihat kembali. Dan dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa buruan lautan itu asalnya halal, firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 96. Bisa dilihat. Al-Maidah 96. Bisa antum lihat dalilnya di situ. Bahwa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Allah berfirman, dan Allah menghalalkan untuk kalian semua buruan laut. Buruan apa? Laut wa ta'amuhu, dan makanannya. Iya. Huwa tahuru ma'uhu, bisa dilihat nanti hadisnya ya. Al-hillu maitatuhu. Ini tentang air laut ya. Ma'ul bahri. Ma'ul bahar. Air laut Nabi hukumi huwa tahuru ma'uhu, suci airnya. At-tahur suci dan mensucikan, sudah kita bahas. Al-hillu maitatuhu, dan bangkainya hil, mubah. Semuanya bisa dimakan. Terakhir al-jarad. Maka semua hewan laut, ini butuh dibahas juga. Semua hewan laut. Jadi dari hadis ini kemarin sudah pernah saya bahas ya. Pernah saya bahas ini hadis. Kita katakan bahwa air itu meskipun berubah sedikit rasanya, tapi air tetap mendominasi, maka dia tetap suci. Iya. Dan air laut memang dihukumi suci oleh Nabi dan mensucikan. Terus yang kedua, halal bangkainya itu ada perselisihan sampai 4 pendapat. Seingat saya ada 4 pendapat disebutkan oleh para ulama. Dan pendapat yang paling benar apa yang dikuatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dan pengikut mereka yang mengatakan seluruh bangkai al-bahar, seluruh bangkai lautan itu halal. Tidak ada perkecualian. Karena mazhab Hanafiyah dan madhab Al-Hanabilah itu mereka memperkecualikan sebagian binatang. Di antara yang mereka perkecualikan adalah binatang laut yang sama dan ada miripnya dengan binatang darat. Seperti apa? Anjing laut. Nah, ada juga darat ya, anjing darat apalagi ular laut. Yang jelas binatang laut yang ada miripnya dengan binatang
darat. Yang mereka perkecualikan itu. Namun pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan semua binatang laut itu halal dimakan karena Nabi menghukuminya umum. Kalau seandainya ada diperkecualikan, tentu akan diperkecualikan oleh Nabi. Ya. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dalil ini tetap kita timbang dengan dalil yang lainnya. Apa itu? Kalau dia halal, maka harus ditambah thayyiban, halalan thayyiban, halal dan bisa dikonsumsi. Thayyib, baik. Semua binatang laut bisa dimakan. Yang penting thayyib, bisa dimakan. Tidak memberikan bahaya, tidak memberikan mudarat. Kalau ternyata binatang laut itu yang kita mau makan, ternyata diketahui ada unsur racun di dalam tubuhnya, maka ini tidak thayyib namanya. Walaupun halal, tapi tidak thayyib karena bisa membunuh kita. Bisa dipaham? Iya. Jadi bukan itu juga yang mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa semua binatang laut bisa dimakan. Jadi dihantam semua biar batu karang juga dimakan. Ya kan tidak ya? Binatangnya, binatang laut. Kalau thayyib, kalau bisa dimakan, dikonsumsi. Ya. Kalau ternyata buaya hidup di lautan, ada buaya laut. Tidak di darat dia, di laut saja dia. Maka bisa juga dimakan. Tidak ada dalil yang melarangnya. Ya, sate buaya. Terakhir, al-jarad. Al-jarad, apa nih al-jarad? Belalang. Ya. Belalang juga ini, kata beliau di kitabnya ini, li'annaha tahiratun, semuanya ini suci. Yang mana? Bangkai anak cucu Adam, binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat, lebah dan nyamuk, kemudian ikan, kemudian belalang. Syekh Abdul Rahman berkata itu semuanya suci. Itu semuanya suci. Iya. Adapun tentang belalang yang terakhir itu diterangkan dalam hadis Abdullah bin Abi Aufah. Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sittan kunna na'kul ma'ahu al-jarad." Kata sahabat ini, kami berperang bersama Nabi SAW sebanyak 7 kali peperangan. Sebanyak 7 kali peperangan atau 6 kali peperangan. Kami makan bersama Nabi SAW al-jarad, belalang-belalang. Jadi mereka makan belalang, ya. Mereka makan belalang. Dan di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di beliau membawakan ayat-ayat. Lihat ayat-ayatnya yang mendukung penjelasan beliau. Kita lihat, qala Allah Ta'ala hurrimat alaikum al-maitah wad-dam. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Maka bangkai yang diharamkan, kita katakan semua jenis bangkai. Asalnya dah. Dan apa itu makna bangkai? Apa itu bangkai? Sudah kita bahas. Bangkai itu adalah setiap hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu definisi bangkai. Setiap hewan yang mati tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Hewan yang mana? Setiap hewan yang memang harus dimakan dengan cara disembelih. Iya. Seperti semua jenis binatang melata, onta, sapi, kambing, kuda, atau yang semisal dengannya, atau jenis unggas semuanya, ayam, bebek, dan semua burung, jenis-jenis burung ya, semuanya. Itu yang disembelih. Kalau ikan kan tidak disembelih, belalang juga tidak disembelih. Mau dimakan belalang, disembelih, Bismillah, Allahu Akbar, tidak, langsung dibakar saja. Karena memang bangkainya apa? Halal bangkainya. Bangkainya halal. Taib. Maka kalau ada burung yang mati tidak disembelih, bangkai. Ada ayam diinjak mobil, kelapar-kelapar, setelah mati. Ada binatang yang mati dilempar. Semuanya apa? Bangkai. Semua binatang yang mati tidak disembelih dengan cara yang syar'i itu bangkai namanya. Iya.
Itu yang Allah haramkan. Wadam, darah. Darah apa yang diinginkan di sini? Ya, yang Allah haramkan. Ya, itu tadi darah yang mengalir, karena sudah ditakyid pada ayat yang lain, daman masfuhan, darah yang mengalir itu haram. Ya. Dan termasuk darah manusia yang keluar dari dua lubang. Kemudian kata beliau, dalilnya lagi, wa qala Nabi SAW, al-mu'min la yanjus hayyan wala maitan. Seorang mukmin itu tidak najis, baik di masa hidup maupun sudah meninggal. Hadisnya ini lihat di taklikat nomor 4. Akhrajahul Bukhari mu'allakan fi kitabil janaiz. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allak dalam kitabul janaiz. Bab guslul mayit, bab wajibnya bab memandikan jenazah dan mewudukkan mayit, ya, bilma, memandikan jenazah dan mewudukkan jenazah dengan menggunakan air dan sidr. Iya, di situ Imam Al-Bukhari menyebutkannya. Dan ini muallak Imam Al-Bukhari ini dalam Kitabul Janaiz dari sahabat Ibnu Abbas dikuatkan oleh asar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, lihat dia, masih saya baca di taklikatnya itu di paling terakhir. Ibnu Abbas berkata, la tanjisu mautakum fa innal mu'min laisa binajas hayyan wala maitan, isnaduhu sahih. Iya. La tanjisu mautakum. Najis orang mati kalian itu la tanjisu, tidaklah najis. Ya. Karena seorang mukmin itu tidak najis hidup maupun dia sudah meninggal. Iya. Baik. Terus yang terakhir, sabda Nabi SAW, uhilla lana maitatan wadaman. Telah diharamkan untuk kami, kata Nabi, untuk umat Nabi, dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah. Kan ayatnya tadi, hurrimat alaikum al-maita waddam, diharamkan bangkai dan apa? Darah. Kemudian setelah itu Nabi perkecualikan, dihalalkan untuk kami umat Islam 2 darah dan 2 bangkai. Maka ini namanya diperkecualikan. Yang mana itu bangkai yang diperkecualikan? Halal, tidak haram. Ammal maitatan, adapun 2 bangkai, yang pertama adalah al-hutu wal jarad, ikan dan belalang. Maka ikan dan belalang itu termasuk bangkai yang halal. Kalau antum dapat belalang sudah mati, bisa tidak dimakan? Bisa. Sahabat tadi 7 tahun, 7 kali berperang bersama Nabi makan belalang semua. Ya, mereka lapar, mereka tangkap belalang, lalu mereka bakar, rasanya kayak udang. Biasa makan belalang tuh, santri-santri dulu itu sering tangkap belalang. Santri-santri yang lama itu sering sekali makan belalang di sini. Karena dulu itu di pondok masih hutan. Dulu, berapa tahun yang lalu, santri awal. Dan saya juga biasa makan, Farhan biasa makan. Semua santri lama semua biasa makan. Iya, cuma sekarang saya lihat jarang belalang ya. Dulu banyak sekali belalang-belalang besar itu di sini. Waktu masih awal-awal. Jadi belalang ini bisa langsung dimakan. Wa ammad daman, adapun 2 jenis darah, fal kabid wattihal. Maka 2 darah yang halalkan juga adalah al-kabid, jantung dan hati. Ya. Jantung dan apa? Hati. Hati itu darah ya. Darah juga itu hati. Kalau kita makan ayam, kita makan sapi, kita makan kambing, hatinya dan jantungnya itu sebenarnya darah, tapi diperkecualikan. Tidaklah syariat memperkecualikannya kecuali karena jelas itu tidak memberikan mudarat. Saya kira ini cukup. Allah Ta'ala a'lam bishawab. InsyaAllah tinggal 1 kali pertemuan nanti selesai baru kita masuk di pembahasan sifatul wudu. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.